Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi bagi siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu DRA Dewi Puji Astuti. Selamat datang Ibu. Apakah masih semangat? Tetap harus semangat. Oke, kita hari ini akan membahas tentang pelajaran apa, Ibu? Tentang teks anekdot serta tentang teks observasi, laporan observasi, di mana nanti kita akan membedah tentang struktur teks anekdot dan verba serta nomina yang terdapat pada teks observasi serta kalimat simpleks dan kompleks pada teks laporan observasi tersebut. Mengapa Ibu pelajaran ini atau materi ini dianggap esensial untuk kelas 10? Ya, karena di sini adalah kelas 10 sebagai awal untuk bisa terampil dalam berbahasa Indonesia. Maka anak-anak diajarkan untuk melihat sebuah struktur teks yang dimulai dari sebuah teks anekdot yang kemudian nanti dia akan berkelanjutan ke teks-teks yang lain dengan cara yaitu menganalisis, memahami dan menganalisisnya. Oke, pelajaran pertama, materi pertama kita akan menjelaskan tentang apa? Pertama, saya akan menjelaskan tentang teks anekdot, yaitu membedah teks anekdot dari segi unsur dan dari segi struktur. Nih Bu, ada muncul pertanyaan, apakah manfaat pelajaran anekdot itu tersendiri? Ya, ini sangat bermanfaat, menurut saya ini sangat besar sekali manfaatnya, karena anak di sini akan dididik untuk membuat sebuah teks yang sebenarnya adalah sebuah kritikan, tetapi dikemas dalam bentuk lelucon atau guyonan. Oh, ternyata anekdot itu tersendiri bisa disebut lelucon. Iya. Oh, iya. Oke, boleh dijelaskan Ibu kepada pemirsa? Baik, terima kasih. Kita akan membedah teks anekdot dengan kompetensi dasar, yaitu menghayati dan mengamalkan. Di sini adalah harus jujur dan bertanggung jawab dalam memahami serta menganalisis sebuah teks. Kompetensi dasar dari materi teks anekdot ini adalah untuk menentukan struktur teks anekdot serta menentukan unsur yang membangun teks anekdot tersebut. Di sini dihadirkan permodelan teks anekdot, yaitu teks anekdot yang berjudul Politisi Blusukan Banjir. Silakan untuk dipahami, dibaca, kemudian dianalisis untuk mengetahui unsur-unsur dari teks anekdot tersebut. Untuk melihat unsur, maka unsur teks anekdot itu kita harus memahami dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Yaitu di sini kita coba melihat pada paragraf yang pertama. Di sini ada kata malam Jumat. Kemudian di sini ada Darman. Kemudian di sini ada lagi pada paragraf selanjutnya, yaitu pada keseluruhan dari paragraf ini. Setelah kita memahami serta menganalisisnya, maka kita akan tahu bahwa unsur anekdot itu apa saja. Tetapi sebelum memahami unsur anekdot ini, yang pertama harus dipahami adalah pengertian dari anekdot itu sendiri. Apa sih sebenarnya anekdot?
Di sini anekdot adalah sebuah cerita singkat yang sangat menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting. Oleh sebab itu, teks anekdot ini sangat bagus apabila digunakan untuk membuat sebuah kritikan tapi dalam bentuk lelucon, sehingga mungkin orang yang dikritik tidak akan merasa tersinggung atau sakit hati. Untuk mencari unsur-unsur teks anekdot seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka kita harus menjawab pertanyaan ini untuk memahaminya. Apakah yang membuat teks tersebut digolongkan ke dalam teks anekdot? Kemudian ciri apa sajakah yang menandai teks anekdot? Siapakah partisipan? Apakah cerita anekdot itu betul terjadi? Nah, disinilah kita akan melihat bahwa ternyata unsur-unsur anekdot itu adalah berupa kritikan atau lelucon, ada partisipan. Pada lelucon tadi partisipannya adalah Darman. Kemudian berdasarkan kejadian sebenarnya memang betul bahwa kejadian ini politisi belusukan itu sedang booming di dalam kehidupan nyata, yaitu pada masa era kepresidenan sekarang. Presiden sangat menyukai belusukan sehingga politisi pun meniru kegiatan tersebut untuk belusukan. Nah, Mohon maaf Ibu, ada muncul pertanyaan nih. Apakah setiap anekdot itu pasti ada partisipannya? ya, setiap anekdot pasti ada partisipannya. Kenapa ada seperti itu? Karena di sini kita akan membuat sebuah lelucon, yang lelucon itu pasti ada tokohnya. Tokoh itu siapa? Yaitu tokoh yang akan dijadikan sebagai bahan kritikan melalui anekdot ini. Begitu. Ya. Baiklah, kita sudah mendapatkan unsur-unsur anekdot. Kemudian kita akan lanjut kepada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini ada 5, dimulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Itu untuk struktur teks anekdotnya. Untuk mengetahui yang mana bagian abstraksi, yang mana orientasi, krisis, kemudian reaksi, dan koda, maka kita akan kembali lagi pada teks anekdot politisi belusukan banjir. Nah, ini wacana atau teks anekdot yang akan kita analisis unsur-unsurnya. Nah, ini kita akan mencari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baiklah Bu, di sini ada tertera tulisan orientasi. Apakah orientasi itu sama dengan pembuka? Pada bagian pembuka sebenarnya tidak terletak pada orientasi, tapi terletak pada abstraksi. Orientasi ini yang akan membangun konteks, yaitu membangun sebuah krisis yang muncul pada sebuah anekdot. Baiklah. Kita tadi akan mencari struktur teks anekdot pada teks politisi belusukan banjir. Nah, di sini dimulai dari orientasi, abstraksi. Abstraksi adalah pembuka. Karena abstraksi adalah pembuka, maka akan dibuka pada malam Jumat sampai titik, sampai di sini. Ini adalah abstraksinya. Nah, pada abstraksi ini tadi dikatakan bahwa untuk unsur sebuah anekdot itu ada latar. Latar di sini tidak harus selalu latar tempat, tapi latar suasana, latar waktu, dan lain sebagainya. Kemudian pada kalimat kedua
Darman mendatangi kampung yang diterjang banjir paling parah. Kebetulan di sana banyak wartawan meliput sehingga dia makin semangat menyerahkan bingkisan. Darman juga tidak mau menyia-nyiakan sorotan kamera wartawan. Dia mencari strategi agar tetap menjadi perhatian media. Ini adalah sebuah orientasi yang akan membangun konteks dari anekdot ini. Kemudian pada kalimat selanjutnya, Darman berusaha masuk ke tempat banjir dan menceburkan diri ke air. Darman berusaha sekuat tenaga melawan arus, tetapi tak berdaya. Dia hanyut. Untung, dia hanyut. Ini adalah sebuah krisis, yaitu kalau begitu bisa dikatakan krisis adalah mulainya suatu kejanggalan atau kejadian, yaitu dengan Darman yang mendatangi daerah yang terkena banjir. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, untung Regu Penolong sangat sigap. Meskipun terseret cukup jauh, Darman masih bisa diselamatkan. Dia membawa ke posko kesehatan dan dibaringkan di bangsal. Waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. Nah, di sini setelah masa krisis ada ditampilkan pada teks tersebut, maka di sini ada reaksi, yaitu reaksi dari siapa? Reaksi dari Regu Penolong yang menolong Darman yang terseret banjir. Setelah masa krisis, nah disinilah yang disebut dengan koda. Waktu itu semua bangsal penuh oleh orang pingsan. Darman kaget melihat orang yang ada di situ. Semuanya dia kenal. Para politisi sedang belusukan. Lebih kaget lagi ketika dia melihat doa tertulis di dinding. Ya Allah, hanyutkanlah mereka yang ikhlas. Darman pun pingsan. Nah, inilah struktur teks anekdot pada politisi belusukan banjir. Sangat menarik bukan, bahwa sebuah anekdot ini merupakan sebuah lelucon, walaupun di dalam lelucon itu mengandung sebuah kritikan, yaitu kritikan mengkritik kepada politisi-politisi yang secara mungkin sebagai panutannya, yang melihat panutannya yaitu Bapak Presiden melakukan belusukan, mereka pun beramai-ramai melakukan belusukan. Setelah kita memahami unsur, betul tadi sudah ada yang mengatakan bahwa yang dibicarakan pada penggalan para anekdot ini adalah sebuah masalah politik. Kemudian soal yang kedua, pesan yang terkandung di dalam anekdot tersebut adalah pesan apa? Yaitu tentang kesadaran seorang pemimpin sangat diperlukan kapanpun dan dimanapun. Coba kita perhatikan bersama-sama, apakah jawaban itu sudah tepat? Oh, ternyata benar. Jawabannya adalah yang E. Dan soal yang terakhir, kelucuan yang tampak pada anekdot tersebut adalah penyampaian kritik secara langsung, kritik yang dikemas secara diam-diam, kontradiksi, pemanfaatan, atau keluguan seorang tokoh yang dimanfaatkan oleh tokoh lain. Jawabannya adalah E. Kita coba lihat bersama-sama. Betul, bahwa soal nomor 3 jawabannya adalah E. Sekian untuk pembelajaran membedah unsur dan struktur teks anekdot. Terima kasih. Baiklah, demikian pemirsa pembahasan materi anekdot bagi siswa kelas 10 semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya, Agung Bastian, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.